Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, suasana pemilu terasa sangat hangat. Warga desa bersiap-siap menyambut pesta demokrasi yang akan datang, namun di balik semangat itu tersembunyi intrik dan ketegangan. Pak Arifin, seorang calon legislatif yang dikenal ambisius, menghabiskan hari-harinya memikirkan strategi untuk merebut hati rakyat. Popularitasnya yang mulai menurun membuatnya resah. Pak Arifin duduk termenung di ruang tamunya. Poster-poster kampanye terpampang di dinding, menampilkan wajahnya yang tersenyum penuh percaya diri. Namun, senyuman itu tidak lagi mencerminkan kenyataan. Berita terakhir yang ia dengar dari tim suksesnya membuatnya nyaris putus asa. Lawan politiknya, Bu Rahayu, sedang naik daun karena kampanyenya yang dianggap jujur dan merakyat. Sementara itu, isu bahwa Pak Arifin sering menggunakan cara curang untuk menarik dukungan semakin meluas. "Pak, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa," kata Budi, salah satu pendukung setianya. Budi, seorang pria muda yang penuh semangat, selalu ada di sisi Pak Arifin untuk membantu apapun yang dibutuhkan. "Kalau tidak, saya takut suara kita akan makin tergerus." Pak Arifin hanya mengangguk lemah. "Apa lagi yang bisa kita lakukan, Bud? Semua strategi sudah kita coba, tapi tetap saja hasil survei tidak berpihak pada kita." Budi terdiam, mencoba mencari jawaban. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, seorang tamu tak diundang mengetuk pintu. Sosok itu adalah Pak Jarwo, seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan mistis. "Selamat sore, Pak Arifin," sapa Pak Jarwo sambil masuk tanpa menunggu undangan. Ia membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. "Saya dengar Bapak sedang menghadapi kesulitan dalam kampanye. Barangkali saya bisa membantu." Pak Arifin mengangkat alisnya. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, tetapi situasi putus asa seringkali membuat manusia mempertimbangkan pilihan yang tidak masuk akal. "Apa yang Anda maksud dengan membantu?" tanyanya. Pak Jarwo tersenyum samar. "Ada jalan pintas untuk meraih kemenangan, Pak. Tapi tentu saja, setiap kemenangan ada harganya." Pak Arifin menatap Pak Jarwo dengan ragu. "Jelaskan lebih lanjut," katanya akhirnya. Pak Jarwo duduk dan mulai bercerita tentang sebuah ritual kuno untuk memanggil Raja Monyet, sosok gaib yang memiliki kekuatan besar. Menurut cerita, Raja Monyet dapat membantu manusia mencapai apapun yang diinginkan, asalkan bersedia memenuhi satu syarat, menyerahkan jiwa manusia sebagai tumbal. "Pak, ini bukan permainan," kata Pak Jarwo dengan nada serius. "Jika Bapak bersedia, kemenangan akan berada di tangan Bapak. Tapi konsekuensinya bisa sangat berat." Pak Arifin terdiam lama. Ia melirik Budi, yang tampaknya juga kebingungan harus berkata apa. Dalam benaknya, suara-suara bercampur. Ambisi, ketakutan, dan moralitas bertarung di dalam pikirannya. Namun, satu pemikiran terus mengemuka. Ia tidak ingin kalah. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Arifin akhirnya, suaranya hampir berbisik. Pak Jarwo tersenyum. "Datanglah ke bukit tua di pinggir desa malam ini. Kita akan memulai ritualnya." Budi, yang sejak tadi mendengarkan dengan cemas, mencoba menginterupsi. "Pak, apa tidak ada cara lain? Ini terdengar terlalu berbahaya." "Tidak ada jalan lain, Bud," potong Pak Arifin dengan tegas. "Kalau kau ingin melihat kita menang, ini yang harus dilakukan." Malam itu, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Pak Arifin berjalan menuju bukit tua bersama Pak Jarwo. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Suara-suara hewan malam terdengar di kejauhan, tapi semakin mereka mendekati puncak bukit,
keheningan mulai menyelimuti. Di puncak bukit, Pak Jarwo mulai menyiapkan ritual. Lingkaran besar digambar di tanah dengan kapur, dihiasi simbol-simbol kuno yang tampak seperti tulisan yang sudah lama terlupakan. Lilin-lilin hitam dinyalakan, dan aroma kemenyan menyelimuti udara. Pak Arifin berdiri di tengah lingkaran, hatinya penuh dengan ketakutan dan harapan. Pak Jarwo mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi berat, dan dari kegelapan muncul sosok besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Siapa yang berani memanggil Raja Monyet? Suara makhluk itu menggelegar, menggema di seluruh bukit. Pak Arifin gemetar, tetapi ia tahu ini adalah saatnya. Saya, jawabnya, suaranya bergetar. Saya ingin menang dalam pemilu. Saya ingin semua orang memilih saya. Raja Monyet tertawa pelan, suara tawanya terdengar seperti deru angin yang menyeramkan. Permintaanmu mudah. Tapi, seperti yang kau tahu, setiap keinginan ada harganya. Aku ingin 1 jiwa sebagai bayarannya. Dan aku yang akan memilih siapa yang menjadi tumbalnya. Pak Arifin hanya bisa mengangguk, merasa seperti seluruh tubuhnya terperangkap dalam kepasrahan. Perjanjian itu dimulai, dan tanpa ia sadari, hidupnya baru saja masuk ke dalam lingkaran kegelapan yang tak terhindarkan. Keesokan paginya, suasana desa Sukamaju tampak seperti biasa. Warga berkumpul di warung kopi, membicarakan topik-topik ringan sambil menikmati sarapan. Namun, bagi Pak Arifin, hari itu terasa berbeda. Ia merasakan kelegaan aneh bercampur dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Perjanjian dengan Raja Monyet semalam masih membekas dalam pikirannya. Budi mengetuk pintu rumah Pak Arifin pagi itu, membawa tumpukan poster kampanye. Pak, ini desain baru untuk kampanye kita. Saya pikir kita perlu menyebarkan lebih banyak selebaran minggu ini agar warga lebih mengenal program Bapak, kata Budi dengan semangat seperti biasa. Pak Arifin mengangguk. Bagus, Bud. Mulailah menyebarkannya hari ini. Jangan lupa untuk membagikan bantuan yang sudah kita siapkan. Budi tampak ragu sejenak. Pak, soal bantuan itu, apa benar kita harus memberikan uang tunai? Takutnya nanti jadi bahan pembicaraan orang. Sudah, ikuti saja apa yang saya bilang. Uang itu adalah bagian dari strategi kita. Ingat, kemenangan adalah segalanya, jawab Pak Arifin tegas. Tanpa membantah lagi, Budi membawa tumpukan amplop berisi uang yang sudah dipersiapkan. Pak Arifin memandang kepergian Budi dengan perasaan aneh. Ia tahu, uang itu bukan sekadar uang biasa. Pak Jarwo telah memberkatinya semalam, memastikan bahwa siapapun yang menerima uang tersebut akan menjadi bagian dari perjanjian. Malam itu, Budi kembali ke rumahnya setelah seharian membagikan selebaran dan bantuan. Ia merasa tubuhnya lelah luar biasa, lebih dari biasanya. Saat akan tidur, ia mendengar suara aneh dari luar jendelanya. Suara itu seperti cekikikan monyet yang pelan namun jelas. Ah, mungkin hanya angin, pikirnya, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Namun, semakin malam, suara itu semakin sering terdengar, membuat Budi merasa seperti diawasi. Ketika ia memutuskan untuk mengintip keluar jendela, ia tidak melihat apa-apa, hanya gelap yang pekat. Pagi harinya, Budi mendapati seekor monyet kecil duduk di depan rumahnya. Monyet itu menatapnya dengan mata merah yang menusuk. Ia merasa merinding, tapi menganggapnya hanya kebetulan. Namun, sepanjang hari itu, kemanapun ia pergi, ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya. Di tempat lain, Pak Arifin mulai melihat hasil dari upayanya. Popularitasnya naik drastis.
Warga yang sebelumnya ragu-ragu mulai menunjukkan dukungan mereka. Bahkan beberapa tokoh desa yang tadinya mendukung Bu Rahayu berbalik arah setelah menerima bantuan dari Pak Arifin. Ia merasa berada di puncak dunia, namun jauh di dalam hatinya, kegelisahan tetap menghantui. Suatu malam, saat sedang bekerja di ruang kerjanya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu terdengar pelan namun berulang-ulang. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin malam yang dingin menusuk. Namun, saat ia menutup pintu, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Pak Arifin berbalik cepat, tetapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali bekerja, tetapi suara-suara itu terus menghantuinya sepanjang malam. Di hari-hari berikutnya, warga desa mulai melaporkan kejadian aneh. Banyak dari mereka yang menerima uang bantuan dari Pak Arifin mengaku melihat monyet di sekitar rumah mereka. Beberapa bahkan mengaku merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, semua itu tidak cukup untuk menghentikan dukungan mereka terhadap Pak Arifin. Bagi mereka, bantuan yang diberikan lebih berharga daripada ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Budi, yang semakin sering mengalami mimpi buruk, mulai khawatir dengan apa yang terjadi. Dalam mimpinya, ia selalu berada di hutan gelap, dikelilingi oleh monyet-monyet dengan mata merah yang terus tertawa mengejek. Puncaknya, ia bermimpi bertemu dengan sosok besar berbulu lebat yang menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Pak Arifin, sang caleg hanya menepuk pundaknya dengan ringan. "Jangan terlalu dipikirkan, Bud. Mungkin itu hanya stres. Kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah." Namun, dalam hati, Pak Arifin tahu. Perjanjian itu mulai menunjukkan efeknya. Dan ini baru permulaan. Beberapa hari setelah kejadian aneh mulai terjadi, suasana desa Sukamaju semakin berubah. Warga yang menerima bantuan dari Pak Arifin perlahan-lahan menunjukkan tingkah laku yang ganjil. Beberapa dari mereka sering terlihat melamun dengan tatapan kosong, sementara yang lain merasa seolah-olah mendengar bisikan-bisikan aneh di telinga mereka. Di rumahnya, Budi semakin dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap gulita. Di sekitarnya, terdengar suara gemerisik dedaunan dan tawa monyet yang semakin mendekat. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti terjerat akar pohon. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul Raja Monyet dengan tatapan tajam dan suara bergema. "Saatnya telah tiba. Kau tidak bisa lari dari perjanjian ini." Budi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Saat mencoba menenangkan diri, ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Di depan pintu hanya ada jejak kaki kecil seperti cakar monyet yang basah oleh lumpur. Di tempat lain, Pak Arifin merasa semakin gelisah. Meski popularitasnya terus meningkat, ia mulai merasakan tekanan yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Terkadang suara itu seperti bisikan yang memanggil namanya, terkadang seperti cekikikan menyeramkan. Malam itu, Pak Arifin memutuskan untuk menemui Pak Jarwo di gubuknya di pinggir desa. "Pak Jarwo, ada yang tidak beres. Semua ini mulai membuat saya takut. Apa ini bagian dari perjanjian?" Pak Jarwo, yang sedang meracik ramuan dengan aroma tajam, hanya tersenyum samar. "Tentu saja, Pak Arifin. Setiap perjanjian memiliki konsekuensinya. Tapi, bukankah Bapak sudah mendapatkan apa yang diinginkan? Lihatlah, kemenangan sudah di depan mata."
Tapi kenapa semuanya terasa salah? Warga desa mulai bertingkah aneh, dan saya sendiri tidak bisa tidur dengan tenang, keluh Pak Arifin. Pak Jarwo menatapnya tajam. Bapak hanya perlu bertahan sampai pemilu selesai. Setelah itu, semuanya akan mereda. Ingat, Raja Monyet sudah memilih tumbal. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Perkataan itu membuat Pak Arifin semakin gelisah. Ia ingin tahu siapa yang menjadi tumbal, tetapi tidak berani menanyakannya. Dalam hati, ia berharap itu bukan Budi, pendukung setianya. Malam itu, Budi yang tidak tahan lagi dengan semua kejadian aneh memutuskan untuk menemui Pak Arifin. Ia ingin meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat ia sampai di rumah Pak Arifin, suasana rumah itu terasa berbeda. Lampu-lampu rumah tampak redup, dan udara di sekitarnya terasa dingin. Budi mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu dan mendapati Pak Arifin duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Pak Arifin, saya tidak tahan lagi. Saya terus dihantui mimpi buruk, dan saya merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Arifin tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dengan tangan gemetar. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, Budi, aku tidak bisa mengatakan semuanya. Tapi percayalah, semua ini demi kemenangan kita. Budi merasa marah dan bingung. Pak, apa yang Bapak sembunyikan? Apa ini ada hubungannya dengan Pak Jarwo? Apa yang sebenarnya Anda lakukan? Sebelum Pak Arifin sempat menjawab, suara keras terdengar dari luar rumah. Suara itu seperti langkah kaki besar yang menghentak tanah, diikuti dengan tawa menggelegar yang familiar dari mimpi buruk Budi. Kedua pria itu saling berpandangan dengan ketakutan. Dia datang, bisik Pak Arifin dengan wajah pucat pasi. Pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan keras, dan di ambang pintu berdiri sosok besar berbulu lebat. Raja Monyet. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Budi, dan ia tersenyum dengan gigi-gigi tajam yang berkilau. Waktumu telah tiba, ujar Raja Monyet dengan suara yang bergema. Budi mundur perlahan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Pak Arifin, tolong. Apa ini? Teriak Budi panik. Namun, Pak Arifin hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir saat ia menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari perjanjian yang ia buat. Budi, pendukung setianya, telah terpilih sebagai tumbal. Sebelum Budi sempat melarikan diri, Raja Monyet melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jeritan Budi menggema di seluruh rumah sebelum akhirnya terhenti. Pak Arifin hanya bisa menyaksikan dengan tubuh yang lunglai, menyadari bahwa ambisinya telah membawa malapetaka yang tak terelakkan. Setelah itu, Raja Monyet menghilang dalam kegelapan, meninggalkan rumah yang hening dan Pak Arifin yang tenggelam dalam rasa bersalah. Namun, ia tahu bahwa ini belum selesai. Perjanjian itu mungkin baru saja dimulai, dan bayang-bayang Raja Monyet akan terus menghantui hidupnya. Di desa Sukamaju, rumor tentang hilangnya Budi mulai menyebar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi beberapa warga mengaku melihat seekor monyet besar di sekitar desa malam itu. Pak Arifin, meskipun semakin populer, kini hidup dalam ketakutan. Ia menyadari bahwa harga dari ambisinya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Desa Sukamaju menjadi tempat penuh bisik-bisik. Hilangnya Budi menjadi misteri yang menambah kegelisahan warga, terlebih bagi mereka yang sebelumnya menerima bantuan dari Pak Arifin. Beberapa warga mengaku melihat bayangan monyet besar mengintai di malam hari. Bahkan ada yang mengatakan mendengar suara tawa menyeramkan dari dalam hutan. Pak Arifin merasa dirinya semakin terperangkap dalam lingkaran perjanjian yang ia buat.
Meski ia semakin dekat dengan kemenangan dalam pemilu, rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Malam-malamnya penuh mimpi buruk, di mana ia melihat wajah Budi yang berlumuran darah menatapnya dengan penuh kekecewaan. Suatu malam, Pak Arifin memutuskan untuk menemui Pak Jarwo lagi. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Ia butuh jawaban, atau setidaknya jalan keluar. Dengan membawa senter, ia berjalan menuju gubuk Pak Jarwo yang terletak di pinggir hutan. Suara jangkrik dan bayangan pepohonan yang bergerak diterangi cahaya bulan membuat perjalanan itu terasa mencekam. Saat tiba di gubuk, Pak Jarwo sudah menunggunya. Dengan senyum dingin, ia menyilakan Pak Arifin masuk. "Ada apa, Pak Arifin? Apakah kemenangan belum cukup membuat Anda puas?" tanya Pak Jarwo sambil mengaduk ramuan di dalam mangkuk kayu. "Pak Jarwo, ini sudah keterlaluan. Budi hilang, dan warga mulai curiga. Apakah ini bagian dari perjanjian? Kenapa harus ada tumbal?" Suara Pak Arifin terdengar penuh emosi. Pak Jarwo tertawa kecil. "Pak Arifin, tidak ada yang gratis di dunia ini. Raja Monyet memberi Bapak apa yang diinginkan, tapi dia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Bukankah itu adil? Lalu, kapan ini akan berhenti? Saya tidak ingin ada lagi yang menjadi korban," Pak Arifin memohon. Pak Jarwo menatapnya dengan tajam. "Tidak ada jalan kembali, Pak. Perjanjian ini adalah perjanjian darah. Jika Bapak mencoba mengingkarinya, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan." Mendengar itu, Pak Arifin merasa dunianya runtuh. Ia meninggalkan gubuk Pak Jarwo dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan sesuatu yang mengikutinya. Setiap ia menoleh, hanya ada kegelapan, tetapi suara gemerisik dedaunan dan cekikikan kecil terus terdengar. Di sisi lain, warga desa mulai membicarakan hal-hal ganjil yang mereka alami. Pak Darto, seorang petani tua, mengaku melihat sosok bayangan besar melintas di ladangnya. Monyet itu bukan sembarang monyet. Matanya merah menyala seperti bara api. "Saya rasa desa kita telah dikutuk," ujarnya dengan suara gemetar saat berbicara di warung kopi. Beberapa warga mulai menghubungkan kejadian aneh ini dengan bantuan yang mereka terima dari Pak Arifin. Amplop-amplop uang yang sebelumnya dianggap berkah kini menjadi sumber ketakutan. Ada yang membakar uang itu, tetapi anehnya, mereka justru mengalami mimpi buruk yang semakin intens setelahnya. Malam berikutnya, Pak Arifin mendapati sesuatu yang mengejutkan di ruang kerjanya. Sebuah amplop uang yang ia tahu telah dibagikan kepada warga, entah bagaimana, kembali ke mejanya. Di atas amplop itu, terdapat bekas cakaran yang dalam, seolah-olah dicengkeram oleh makhluk besar. Pak Arifin merasa dadanya sesak. Ia mencoba membuang amplop itu, tetapi keesokan paginya, amplop itu kembali lagi, selalu di tempat yang sama. Ia memutuskan untuk membakar amplop tersebut. Namun, saat api mulai melalap uang itu, terdengar jeritan panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Api mendadak padam, meninggalkan uang itu utuh seperti semula. Pak Arifin sadar, tidak ada cara mudah untuk melarikan diri dari perjanjian ini. Ia mulai kehilangan arah, sering berbicara sendiri, dan terlihat semakin kurus. Warga yang awalnya mendukungnya mulai mempertanyakan kewarasan Pak Arifin, tetapi mereka tetap diam karena takut kehilangan bantuan. Satu malam, saat Pak Arifin terlelap, ia bermimpi berada di tengah lapangan desa. Di sekelilingnya, warga desa berdiri mematung dengan wajah kosong. Dari kejauhan, ia melihat Budi berjalan mendekat, tubuhnya lemah dengan mata yang dipenuhi air mata darah. "Kenapa, Pak? Kenapa harus saya?" Suara Budi terdengar lirih namun tajam, menusuk ke hati Pak Arifin.
Sebelum Pak Arifin bisa menjawab, suara tawa menggelegar terdengar. Raja Monyet muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arahnya. "Waktumu hampir habis, Arifin. Jangan lupa, ada harga lain yang harus kau bayar." Pak Arifin terbangun dengan teriakan. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seperti energi hidupnya terkuras setiap malam. Namun, ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu takdir mengerikan yang telah ia pilih sendiri. Di tengah keputusasaan, Pak Arifin memandang kalender di dinding. Hari pemilu tinggal seminggu lagi. Ia sadar bahwa ambisinya telah membawa kehancuran, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, apakah ia benar-benar bisa menghentikan semua ini? Atau justru takdirnya sudah tertulis di tangan Raja Monyet? Bayang-bayang dosa terus mengejarnya, menjadikan malam-malamnya penuh kengerian tanpa akhir. Pak Arifin hanya bisa berharap, meski ia tahu harapan itu semakin hari semakin pudar. Hari pemilu akhirnya tiba. Desa Sukamaju dipenuhi suasana meriah, tetapi di balik itu, atmosfer mencekam masih terasa. Warga berkumpul di balai desa untuk memberikan suara mereka, sementara Pak Arifin duduk di rumahnya dengan wajah penuh kecemasan. Popularitasnya yang melonjak membuat kemenangan tampak sudah di depan mata, tetapi harga yang harus ia bayar terus menghantuinya. Malam sebelum pemilu, Pak Arifin kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah aula besar yang gelap, dikelilingi oleh bayangan para pendukungnya yang melayang tanpa ekspresi. Di ujung aula, Raja Monyet duduk di atas tahta, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. "Waktumu sudah dekat, Arifin. Jangan lupa, aku tidak pernah ingkar janji." Pak Arifin terbangun dengan tubuh gemetar. Suara Raja Monyet terasa begitu nyata, seolah menggema di seluruh rumahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan berakhir setelah pemilu. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Hari itu, Pak Arifin hadir di balai desa dengan senyum yang dipaksakan. Warga yang datang menyambutnya dengan hangat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa dari mereka tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu, dengan mata kosong dan langkah yang kaku. Pak Arifin berusaha mengabaikan keganjilan ini, fokus pada hasil yang akan diumumkan malam itu. Saat penghitungan suara selesai, nama Pak Arifin diumumkan sebagai pemenang. Sorak-sorai menggema di balai desa, tetapi di tengah kegembiraan itu, Pak Arifin merasa ada sesuatu yang salah. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan besar melintas cepat, dan suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar di telinganya. Malam itu, perayaan kemenangan diadakan di rumah Pak Arifin. Para pendukungnya datang membawa makanan dan musik untuk merayakan keberhasilan tersebut. Namun, suasana berubah menjadi mencekam saat salah satu warga, Pak Darto, tiba-tiba pingsan di tengah kerumunan. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak dimengerti. "Raja telah memilih, darah telah disegel," ujar Pak Darto dengan suara yang bukan miliknya. Warga yang melihat kejadian itu langsung panik, dan beberapa dari mereka berusaha membantu Pak Darto, tetapi tubuhnya mendadak kaku seperti patung. Pak Arifin hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan dari Raja Monyet. Ia berusaha keluar dari kerumunan, tetapi suara-suara di kepalanya semakin keras, memanggil namanya, menertawakannya, dan mengingatkannya pada dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ketika malam semakin larut, Pak Arifin memutuskan untuk mengunci dirinya di kamar. Ia merasa seluruh desa kini menjadi arena permainan Raja Monyet. Namun, saat ia mencoba tidur, suara ketukan keras terdengar dari jendela kamar. Dengan gemetar,
ia mendekati jendela dan membuka tirai. Di luar, berdiri Raja Monyet dengan tubuh besar berbulu lebat dan mata merah menyala. Senyumnya lebar, menampilkan gigi-gigi tajam yang berkilau dalam gelap. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, Arifin. Kini, waktunya aku mengambil bagianku. Pak Arifin mundur dengan wajah pucat pasi. Tolong beri aku waktu. Aku akan memberikan apapun, hanya jangan ambil nyawaku. Raja Monyet tertawa keras. Ini bukan tentang waktu atau nyawamu, Arifin. Ini tentang perjanjian. Kau telah memberikan tumbal, tetapi perjanjian ini adalah lingkaran tanpa akhir. Selama ambisi ada dalam hatimu, aku akan selalu kembali. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Pak Arifin merasa tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan. Ia mendengar jeritan warga desa, tangisan budi, dan tawa Raja Monyet yang menggema di sekelilingnya. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan, di tempat ia pertama kali melakukan perjanjian. Di depannya, Raja Monyet berdiri dengan tatapan dingin. Selamat, Arifin. Kau telah memenangkan pemilu, tetapi kau telah kehilangan segalanya. Ingat, dosa tidak pernah terhapus, hanya berpindah ke generasi berikutnya. Pak Arifin terjatuh di tanah, menangis tanpa suara. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan mengubah takdir yang telah ia pilih. Di desa Sukamaju, warga yang tersisa perlahan menyadari bahwa kemenangan Pak Arifin membawa kutukan bagi mereka semua. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dengan suara tawa Raja Monyet yang terus terdengar di malam hari, mengingatkan mereka pada harga dari sebuah ambisi yang tak terkendali. Pagi hari setelah malam kemenangan Pak Arifin, desa Sukamaju terasa aneh. Langit mendung seolah enggan menampakkan sinarnya, dan udara dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Warga yang biasanya ceria tampak lesu, berjalan dengan kepala tertunduk. Suara-suara alam yang biasa menemani mereka, kicau burung dan gemerisik dedaunan, hilang, digantikan oleh kesunyian yang berat. Pak Arifin, yang kini resmi menjadi anggota Dewan Terpilih, duduk di ruang tamu rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya memandang kosong ke arah kalender yang tergantung di dinding. Kemenangan yang ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan dosa tidak membawa kebahagiaan apapun. Sebaliknya, ia merasa seperti tahanan dalam penjara yang ia buat sendiri. Malam sebelumnya, Raja Monyet telah mengingatkannya bahwa lingkaran dosa ini tidak akan berhenti. Ia menyadari bahwa perjanjian itu bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang menyerahkan dirinya pada kekuatan gelap yang akan terus mengejarnya. Beberapa hari setelah kemenangan Pak Arifin, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di desa Sukamaju. Warga yang menerima amplop bantuan mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka terjebak di dalam hutan gelap, dikelilingi oleh suara tawa Raja Monyet. Beberapa dari mereka bahkan menghilang secara misterius, meninggalkan keluarga mereka dalam ketakutan. Pak Darto, yang sebelumnya kesurupan di malam perayaan, kini terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering, dan matanya tampak kosong. Ia sering bergumam tidak jelas, tetapi kata-kata seperti darah, kutukan, dan raja selalu keluar dari mulutnya. Warga mulai percaya bahwa desa mereka telah dikutuk, dan mereka mulai menjauh dari Pak Arifin. Sementara itu, di rumahnya, Pak Arifin dihantui oleh suara-suara aneh. Setiap malam, ia mendengar ketukan di jendela, suara langkah berat di atap, dan tawa kecil yang menyeramkan. Ketika ia mencoba melihat keluar, ia hanya menemukan kegelapan. Rasa takut yang mencekam membuatnya sulit tidur, dan tubuhnya semakin lemah. Putus asa mencari jalan keluar,
Pak Arifin memutuskan untuk menemui Pak Jarwo sekali lagi. Kali ini, ia tidak membawa harapan, hanya kemarahan dan rasa putus asa. Ia tiba di gubuk Pak Jarwo di tengah malam, dengan suara jangkrik yang terdengar seperti nyanyian kematian. "Pak Jarwo, keluar!" teriak Pak Arifin sambil mengetuk pintu gubuk dengan keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Pak Jarwo muncul dengan senyum dinginnya yang biasa. "Ada apa, Pak Arifin? Apa kemenangan belum cukup?" tanya Pak Jarwo dengan nada sinis. "Kau menipuku. Perjanjian ini bukan tentang kemenangan, tetapi tentang kehancuran. Aku ingin ini berakhir." Pak Arifin berteriak, suaranya pecah oleh emosi. Pak Jarwo tertawa kecil. "Saya hanya perantara, Pak. Raja Monyet tidak pernah memaksa Anda. Anda yang meminta, dan dia yang memberi. Tapi, setiap pemberian ada harganya. Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri ini? Aku akan melakukan apa saja." Pak Arifin memohon dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Pak Jarwo menatapnya dengan mata yang penuh teka-teki. "Tidak ada jalan keluar, Pak. Perjanjian ini adalah lingkaran abadi. Satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan menyerahkan nyawa Anda, tetapi bahkan itu tidak akan menghapus dosa yang telah Anda tanamkan pada desa ini." Pak Arifin merasa lututnya lemas. Ia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dan orang-orang di sekitarnya demi ambisi buta. Pada malam yang sama, warga desa Sukamaju mendengar suara teriakan dari rumah Pak Arifin. Ketika mereka berbondong-bondong datang untuk memeriksa, mereka menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Di ruang tamu, tubuh Pak Arifin tergeletak di lantai dengan mata yang terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Di dinding di belakangnya, terdapat jejak cakaran besar yang membentuk simbol menyerupai wajah Raja Monyet. Warga hanya bisa berdiri dalam diam, merasa ngeri sekaligus lega. Beberapa dari mereka percaya bahwa Raja Monyet telah mengambil Pak Arifin sebagai bayarannya. Namun, mereka tahu bahwa kutukan ini tidak akan berhenti sampai semua dosa yang ditanamkan oleh perjanjian itu terhapus. Setelah kematian Pak Arifin, desa Sukamaju tidak pernah sama lagi. Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan, selalu waspada terhadap bayangan gelap di malam hari. Mereka mendengar suara tawa Raja Monyet dari dalam hutan, seolah mengingatkan mereka bahwa dosa Pak Arifin telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Beberapa tahun kemudian, desa Sukamaju menjadi desa mati. Warga yang mampu pergi memilih meninggalkan desa, sementara yang tersisa hidup dalam kesunyian yang penuh dengan bisikan dan bayangan. Gubuk Pak Jarwo terbakar misterius suatu malam, tetapi tidak ada yang berani memadamkannya. Mereka percaya bahwa api itu adalah bagian dari kutukan, menghapus jejak perantara Raja Monyet. Namun, di reruntuhan gubuk, seseorang menemukan sebuah buku tua dengan halaman yang sebagian besar terbakar. Di salah satu halaman yang tersisa, terdapat tulisan dengan tinta merah, "Ambisi adalah benih kehancuran." Cerita Pak Arifin menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa jalan pintas menuju kekuasaan selalu membawa harga yang tidak sebanding.